Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, masih melanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini soal pasca revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan, apa yang nantinya akan terjadi, termasuk juga saat ini ketika DPR sudah kemudian kemarin kita lihat membatalkan akhirnya untuk merevisi Undang-Undang Pilkada ini untuk disahkan dalam rapat paripurna. Tentu yang menjadi spotlightnya bagaimana KPU ini benar-benar bisa menjalankan dari putusan MK yang kita tahu sifatnya final and binding begitu ya. Dan saya masih bersama Mas Umam dari Universitas Paramadina, kemudian dari KPU juga ya, pada saat pemimpinan periode yang lalu sudah ada Mas Ilham dan juga ada Pak Marwarar Siahaan. Saya ke Mas Umam melanjutkan pertanyaan saya. Untuk wilayah strategis begitu yang kita tahu cukup berdampak dengan adanya putusan MK ini, Jakarta khususnya, apakah Koalisi Indonesia Maju Plus ini masih solid untuk mengusung nama RK Suswono, ataukah nanti ada potensi perubahan di sana ketika adanya putusan MK ini memang benar-benar final and binding dan DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada, apakah nanti ada potensi untuk adanya perubahan sebelum pendaftaran KPU, termasuk juga untuk wilayah Jawa Tengah yang kita tahu Nasdem dan juga beberapa partai politik di Koalisi Indonesia Maju Plus ini mengusung nama Ahmad Lutfi dan juga Kaesang Pangarep. Ya, memang untuk di level DKI Jakarta atau DKJ nantinya memang menjadi agak unik ya. Tetapi kalau misal bicara soliditas Kim Plus di Jakarta, tampaknya mereka akan tetap konsisten mengusung Ridwan Kamil Suswono. Oke, karena jadi tetap dari solid sisi, ya untuk Jakarta ya? Dari sisi momentum politik tampaknya juga sudah terkunci. PKS sudah masuk, kemudian Nasdem dan juga PKB juga sudah clear deklarasi berada di sana. Di satu sisi PKS tampaknya sudah menikmati putusan itu dengan mendapatkan secara pasti posisi sebagai cawagup, sehingga kemudian akumulasi kepentingan yang ditetapkan oleh PKS terpenuhi. Dan di saat yang sama, pelajaran dari apa yang terjadi di Golkar tampaknya juga bisa membayangi proses pengambilan keputusan misalnya di PKB, termasuk kemudian di partai-partai yang lain seperti Nasdem, termasuk PKS sendiri. Kalau mereka kemudian dalam tanda kutip balelo untuk kemudian keluar dari barisan, apakah tidak khawatir kalau dierlanggakan? Nah, ini menjadi sebuah catatan serius dalam kontestasi politik praktis saat ini. Adapun yang terjadi di level Jawa Tengah, ini yang kemudian menjadi cukup light. Apakah kemudian tetap solid mengusung Pak Ahmad Lutfi? Barangkali tetap iya, tetapi komposisi dari cawagup, terutama dari implikasi putusan MK yang kemudian tampaknya akan berdampak pada soliditas dan juga legalitas Kaesang misalnya untuk maju di cawagup Jawa Tengah. Nah, ini yang kemudian tampaknya akan menciptakan dinamika. Nah, apakah dinamika itu akan di-follow up oleh Istana yang notabene memiliki kedekatan emosional dan juga kedekatan darah dengan Kaesang misalnya, untuk mengeluarkan Perpu tadi. Kalau misal kemudian itu dilakukan, tentu akan menjadi banyak kejutan-kejutan. Dan kejutan ini menciptakan sesuatu yang sifatnya mixed feeling. Menjelang Pilpres, sejumlah kalangan masyarakat sipil mengkritik habis Mahkamah Konstitusi. Berarti Anda melihat ada backup plan yang mungkin saja berpeluang adanya penerbitan Perpu ini ketika nama Kaesang ini tidak bisa melenggang maju di Pilkada Jawa Tengah, Mas Umam? Ya, semuanya tentu bergantung pada tadi disebut oleh Mas Ilham, bolanya ada di KPU. Apakah KPU kemudian konsisten untuk menjalankan apa yang sudah ditetapkan? Kalau misal kemudian paripurna kemarin akhirnya tidak mampu melakukan revisi Undang-Undang Pilkada, maka putusan MK yang kemudian menjadi final and binding dalam konteks regulasi yang akan kemudian digunakan dalam proses mendatang. Tetapi it's all about politics, dan semua itu bisa terjadi perubahan secara mendadak dalam situasi yang betul-betul genting. Oleh karena itu memang proses pengawalan ini harus dilakukan secara komprehensif, baik pada level otoritas kekuasaan di eksekutif maupun di legislatif itu sendiri. Singkat saja terakhir Pak Marwarar, kalau tadi menurut Mas Umam bisa saja backup plan-nya adalah peluang menerbitkan Perpu untuk bisa kemudian nama Kaesang juga bisa melaju di Pilgub Jawa Tengah. Seberapa besarkah peluang tersebut? Kalau kita lihat kan syarat untuk menerbitkan suatu Perpu itu adalah adanya kedaruratan.
kegentingan, kegentingan Pak memaksa. Marwarar. Ya. Jadi saya kira ini kan karena selalu dalam praktek juga mengukur kegentingan memaksa itu bersifat subjektif dari seorang presiden, maka kegawatan yang dimaksud itu bisa jadi dari posisi dia, karena sekarang sebenarnya dalam posisi sebenarnya dia sebagai lame duck dalam pemerintahan transisi, seharusnya atau kebiasaan juga bahwa pemerintahan transisi dalam kondisi seperti ini sudah menahan diri dalam mengambil keputusan-keputusan yang sangat strategis dan bahkan melampaui jangka panjang begitu. Oleh karena itu saya melihat memang tipis kemungkinannya, tetapi kan kita tidak tahu bagaimana paham konstitusionalisme yang dianut seorang presiden, karena kita kecewa sebagai bekas pendukung Jokowi melihat bagaimana perkembangan di obrak-abriknya itu konstitusi, misalnya ketika menarik hakim konstitusi dan mengangkat tanpa prosedur dan tanpa mengikuti konstitusi, meskipun dia mengatakan bahwa itu adalah sikap kesederajatan DPR dan lain sebagainya. Tapi sumpah jabatan itu mengandung inherent power untuk mempertahankan konstitusi, tapi saya lihat tidak tampak tekad daripada seorang presiden itu untuk menegakkan konstitusionalisme itu, sehingga saya melihat meskipun tipis, tapi kita harus mewaspadai Perpu ini sebagai satu teknik yang akan dipakai, apakah untuk menguji atau juga untuk mempertahankan nepotisme yang ada sekarang. Pentingnya civil society tetap harus mengawal sampai pendaftar, setidaknya sampai pembukaan pendaftaran pilkada pada tanggal 27 Agustus 2024 mendatang, karena ini masih ada beberapa hari lagi. Jangan sampai kita kendur peluang-peluang yang bisa dilakukan oleh kita lihatlah nanti seperti apa. Dan kemudian KPU, apa yang seharusnya dilakukan oleh KPU untuk gerak cepat untuk mengesahkan ini menjadi PKPU, jangan sampai Pilpres dan juga Pileg kemarin yang sempat ditegur oleh DKPP ini jangan sampai terulang lagi. Ya, saya kira KPU harus segera kemudian mengirimkan surat kepada Komisi 2 walaupun sudah dilakukan. Tetapi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa pembahasan hanya pada 2 topik itu saja. Jangan sampai melebar kemudian, karena setelah konsultasi itu besoknya sudah pendaftaran, gitu kan? Nah, karena cuma sementara acuan pendaftaran adalah PKPU yang sudah disahkan. Nah, ini tentu waktunya tidak lama lagi. Dan kedua adalah berkoordinasi dengan Kumham, karena Kumham itu yang nanti akan mengundangkan PKPU tersebut. Nah, ini sekali lagi KPU jangan membuat blunder, gitu ya, jangan membuat kemudian masyarakat menjadi kepercayaan masyarakat terhadap KPU menjadi lemah karena persoalan-persoalan yang KPU ini tidak mengacu kepada peraturan undang-undangan, tidak mengacu kepada konstitusi yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena saya baru pertama kali ini bahwa kemudian ada DPR yang melawan, ya, atau ya quote and quote melawan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Saya kira ini presiden buruk, presiden tidak baik, walaupun kemarin sudah dianulir untuk kemudian tidak dilakukan revisi undang-undang pilkada. Tetapi sekali lagi mari kita hormati tata negara kita, kalau bukan kita siapa lagi, apalagi DPR lembaga yang terhormat. Penting untuk kemudian memastikan menjadi teladan bahwa DPR harus siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi apapun itu, ya. Jadi pengalaman saya 15 tahun di penyelenggara pemilu tidak pernah kemudian saya menolak hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan di zaman Pak Marwarar mungkin masih ingat ketika di Aceh dulu, itu putusan-putusan yang berat itu tetap harus dilaksanakan, karena buat kami putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah menjalankan konstitusi itu sendiri. Kita akan tunggu bagaimana nantinya DPR dalam hal ini adalah Komisi 2 dan juga KPU untuk bisa segera membereskan ini semua. Cuma punya waktu 1 hari, karena hari Selasanya ini sudah dimulai pembukaan pendaftaran begitu ya bagi calon kepala daerah. Terakhir, karena memang sudah waktunya mepet sekali, Mas Umam, injury time sekali, singkat saja, bagaimana untuk peluang Anies untuk melaju di Jakarta? Ya, peluang Mas Anies untuk maju, kalau misal kita melihat dari peta kalkulasi kekuatan suara untuk tiket, maka akan sangat bergantung pada kemana PDIP akan menentukan langkahnya. Kalau misal kemudian Anies Baswedan dan lingkar dekatnya mampu meyakinkan teman-teman di PDIP untuk kemudian menerima proposal politik dalam proses pencalonan ini sebagai sebuah bentuk simbiosis mutualisme. Ada kekuatan besar bernama Kim yang harus dihadapi,
maka bisa saja itu terjadi. Tetapi per hari ini tampaknya PDIP sendiri sudah memiliki kalkulasi, memiliki hitung-hitungan yang kalau misal kita cermati tampaknya masih butuh ruang meyakinkan yang masih jauh untuk kemudian dilakukan dan pengambilan keputusan itu sendiri. Jadi semua akan bergantung pada kompromi antara PDIP dan juga Mas Anies. Dan bergantung pada kompromi antara PDIP dan juga Mas Anies. Kalau kemarin Bu Mega sempat mengatakan Mas Anies mau nurut nggak? Itu ada sinyal apa Anda melihat membacanya? Singkat saja. Ya, sinyal apa tentu perhitungannya cukup kompleks, mulai dari konteks kekuatan. Karena kalau misal kemudian Mas Anies bisa bersatu dengan PDIP, maka potensi besar akan terjadi split ticket voting pada kekuatan suara PKS. Karena ada overlap kekuatan politik antara antara PKS dengan Mas Anies. Dan itu akan menguntungkan bagi kekuatan mesin politik PDIP. Tetapi dalam konteks ideological resistance, dalam konteks sentimen yang selama ini dibangun oleh PDIP dan juga lingkar dekat Mas Anies dalam pola komunikasi antara Anies Baswedan sendiri dengan PDIP, nah itu yang tampaknya menjadi pertanyaan, apakah bisa diselesaikan dalam waktu dekat hanya dengan persamaan agenda kepentingan dalam politik praktis di pilkada ini. Oke, kita akan lihat bagaimana nanti dinamikanya di akhir pekan ini, begitu ya. Apakah PDI Perjuangan nanti akan mengumumkan atau seperti apa kita tidak tahu, karena memang tinggal hari Selasa ini pembukaan pendaftaran oleh KPU, termasuk juga bagaimana semua mata tertuju saat ini setelah ke DPR, ke KPU Republik Indonesia untuk bisa terus mengawal putusan MK ini. Terima kasih Mas Umam telah bergabung bersama kami, kemudian ada Pak Marwarar Siahaan telah bergabung bersama kami. Terima kasih, dan juga Mas Ilham, terima kasih juga sudah hadir ke studio. Terima kasih semua Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Di antaranya ada sebuah rumah yang dihuni 12 orang di Kelurahan Tambelan Sampit, Pontianak, Kalimantan Barat hangus terbakar. 5 orang anggota keluarga tewas dalam peristiwa tersebut. Informasinya hadir sesaat lagi.